Perkenalkan, nama saya Salma Diva Tarani Wibawa, NPM 10080819148, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas komunikasi internasional kelas A. Perkembangan COVID-19 di Indonesia. Perkembangan COVID-19 di Indonesia telah melewati banyak fase naik dan juga turun. COVID-19 masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020. Diawali dengan 2 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur secara resmi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai respon terhadap kenaikan kasus COVID-19. Semenjak saat itu, kebijakan mengenai protokol kesehatan diberlakukan di Indonesia. Masyarakat dilarang untuk berkerumun dan wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Diwajibkan pula untuk menjaga jarak serta membatasi pergerakan di luar rumah. Jika tidak diperlukan, lebih baik untuk diam di rumah. Dan yang terpenting, selalu menjaga kesehatan dan kebersihan saat keluar rumah maupun dalam rumah. Setelah setahun lebih menjalani keseharian dengan kebijakan new normal, melakukan berbagai hal dari rumah, mulai dari sekolah, kerja, berbelanja, dan juga lain sebagainya. Di pertengahan tahun 2021, kenaikan kasus COVID-19 terjadi lagi. Dengan adanya virus varian baru, semakin memperparah lonjakan kasus yang telah terjadi saat ini. Kenaikan kasus yang melonjak tinggi hingga menyebabkan rumah sakit dan beberapa penampungan tempat untuk masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19 pun membludak dan hampir tidak tertampung lagi. Banyaknya korban jiwa yang tidak tertolong karena minimnya peralatan kesehatan untuk menunjang begitu banyak pasien yang harus ditangani menjadi suatu hal yang krusial saat ini. Pemerintah pun akhirnya mengambil kebijakan terkait kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejak 3 Juli 2020 lalu. PPKM ini direncanakan akan dilakukan hingga tanggal 25 Juli 2021, meninjau terkait kondisi COVID-19 saat ini. Selama PPKM ini, segala jenis usaha terkecuali pusat perbelanjaan dan juga apotek wajib untuk ditutup, kecuali untuk melakukan pembelian secara online ataupun take away. Sampai saat ini, masih sangat banyak kasus positif dan juga korban jiwa terkait kasus COVID-19. Semoga kedepannya masyarakat Indonesia dapat lebih taat lagi terkait protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia agar Indonesia cepat terbebas dari pandemi COVID-19.